Baik, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Dr. Bedi Wulur SHM Akes. Jadi seperti kita tahu ya, bahwa PLK saat ini sudah dicabut ya status badan hukumnya, yang kami dengar seperti itu. Ya, sehingga diduga kuat dia sebetulnya sudah tidak bisa lagi melakukan upaya hukum apapun. Ya, karena kalau dia sebetulnya mau melakukan sesuatu, tentu kan kalau dia mau mengatasnamakan dirinya PLK, ya tentu bukti yang sah kan dia terdaftar ya di Kumham. Nah, bagaimana mungkin kalau dia sudah status tidak badan hukum lagi dia bisa bertindak mengatasnamakan pengurusnya atas nama badan hukum? Tentu dia sudah tidak punya legal standing. Kebetulan saya adalah salah satu daripada saksi fakta ya, saksi fakta dalam perkara Seman 1 Bandung. Jadi di sini saya memiliki analisa hukum bahwa bagaimana mungkin orang yang sudah tidak punya status badan hukum masih bisa bertindak atas nama badan hukum dan melakukan kasasi. Ya, nah kalau ini masih tetap dilakukan berarti patut diduga dia telah juga melakukan dugaan tindak pidana, dugaan ya. Jadi kami pikir ini perlu diproses karena seperti kita tahu ya, PLK itu mengaku sebagai penerus ya, penerus daripada HCL. Padahal ya diduga kuat ini adalah satu kebohongan besar karena kita sudah ada putusan pidana. Waktu itu saya sebagai kuasa hukum dari BPK SMKJB selaku pelapor telah melaporkan adanya dugaan pidana karena PLK dengan HCL sebetulnya tidak memiliki status atau tidak punya hubungan, seharusnya kan seperti itu. Dan itu sudah dilakukan dan sudah dimenangkan sampai dengan tingkat PK. Ya, di dalam putusan PK-nya pun ada dikatakan ya bahwa dia tidak punya hubungan hukum. Dan kemudian dalam gugatan perdata perbuatan melawan hukum pun itu sudah dinyatakan juga dimenangkan, sehingga akta yang seolah-olah diduga kuat menyatakan PLK adalah memiliki status atau penerus daripada HCL itu pun sudah dikalahkan. Dan artinya sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum ya akta tersebut. Nah, jadi tentu bagaimana sekarang kalau status tanah Dago ataupun Seman 1 yang awalnya adalah HCL ya, kepemilikan HCL Head Crystallarium, kemudian tahun 60 ya kita tahu karena HCL kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang, maka tidak mungkin organisasi terlarang memiliki tanah ya. Maka kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah ya. Yang mana kemudian setelah dinasionalisasi maka Semak Dago mengajukan permohonan ya, melakukan permohonan untuk dapat diberikan hak ya atas tanah tersebut sampai keluar sertifikat. Nah, kemudian kita tahu ya di putusan di dalam gugatan TUN ternyata digunakanlah dugaan akta yang isinya tidak betul itu, sehingga kita laporkan di Polda, sehingga PLK memang waktu itu menang di TUN ya. Tapi kan kita bisa buktikan dasar dia menangnya ternyata menggunakan akta yang isinya diduga tidak benar tersebut. Nah, ini yang mau saya sampaikan, sehingga tentu di sini sangat merugikan ya, sangat merugikan BPK SMKJB, sehingga dasar itu pun kita gunakan untuk menggugat ya tentang aktanya, sehingga terbukti dia kalah, sehingga dugaan bahwa dia adalah hubungan hukum itu menjadi dia tidak punya hubungan hukum dengan PLK, itu tidak punya hubungan dengan HCL. Ditambah lagi sekarang status badan hukum dari PLK ini sudah dicabut. Ya, itu yang kami dengar. Jadi tidak ada lagi legal standing, sehingga seharusnya putusan 46 yang memenangkan PLK menurut saya cacat hukum, karena dari bukti-bukti yang digunakan dalam putusan 46 itu jelas ya terbukti pidananya, sehingga kita sekarang sudah melakukan PK2 dan sudah selayaknya Majelis Hakim Agung mengadili perkara ini. Kami mohon kebijakannya untuk menolak gugatan daripada PLK dan membatalkan seluruh putusan baik dari tingkat 1, 2, 3 dan sampai dengan tingkat PK. Ya, begitu juga dan perkara nomor 47. Karena akta yang digunakan yang terbukti di 46 itu juga memang akta yang sama, maka
yang gugatan dia di perdata tersebut yang menyatakan kepemilikan tentu juga harus dibatalkan. Apalagi lewat putusan PMH sudah dilakukan gugatan, sudah dinyatakan juga bahwa pemilik sebenarnya adalah tentunya BPK SMKJB, yang mana mendapatkan langsung dari negara, yaitu dalam hal ini melalui Menteri Keuangan mendapatkan haknya. Ya, sehingga terjadi putusan yang bertentangan. Namun BPK SMKJB sudah memenangkan dan inkrah juga baik PMH maupun pidana juga. Ya, apalagi ada juga putusan 203 yang mana PLK juga pernah menggugat Menteri Keuangan, dan Menteri Keuangan sebagai pihak yang wakili negara waktu itu memenangkan perkaranya. Ya, jadi di sini sudah jelas bagaimana mungkin PLK yang sudah dicabut badan hukumnya, kemudian PLK yang tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan HCL tentu sudah tidak bisa melakukan upaya hukum apapun seharusnya dan tidak memiliki legal standing. Jadi bagaimana bisa PLK yang tidak memiliki status badan hukum bisa memiliki tanah, PLK yang tidak punya hubungan apapun dengan HCL bisa memiliki tanah, padahal awalnya tanah itu adalah milik HCL, kemudian HCL dinyatakan organisasi terlarang seperti PKI yang dinyatakan organisasi terlarang, tentu tidak memiliki hak atas tanah tersebut, ya, dan sudah direalisasi oleh negara. Jadi disinilah penjelasan dari kami, ya, mudah-mudahan Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara PK2 baik di tingkat tun maupun perdata, karena adanya putusan-putusan yang bertentangan itu tentu bisa memberikan keputusan seadil-adilnya, karena kami tentu berpihak pada kebenaran dan kita bela negara, karena ini awalnya adalah tanah negara, ya, dari Semen 1 maupun BPK SMKJB ini sama-sama dari sumber yang sama, dan kalau Semen Dago menang tentu Semen 1 harus menang. Semen 1 menang, tentu logikanya BPK SMKJB juga harus menang. Ya, wong sumbernya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi saya pikir ini juga ada dugaan-dugaan pidana yang telah dilakukan oleh PLK. Mudah-mudahan ini menjadi terang dan jelas, ya, dari penjelasan dari saya. Dan saya juga berharap kasasi yang dilakukan oleh PLK terhadap Semen 1, karena dia sudah tidak punya legal standing, sudah seharusnya tidak bisa dilakukan. Ya, karena atas namanya bagaimana dia masih bilang atas nama PLK pengurusnya sementara status badan hukum bisa dicabut. Di mana itu legal standingnya? Sekian dan terima kasih.